menekankan istilah itu harus benar dulu, harus tepat, jangan salah. Tuntutan hak itu kalau kita pisah terdiri dari dua suku kata, tuntutan dan hak. Selain istilah tuntutan hak, mengapa saya bilang menjadi dua tuntutan dan hak? Juga ada istilah lain, tuntutan. Tetapi bukan di belakangnya, bukan hak, tapi tuntutan di dalam perkara pidana. Itu ada 3, tuntutan pidana atau perordeling, kemudian tuntutan bebas atau pembebasan atau preskripsi, dan yang ketiga adalah tuntutan lepas dari segala hukum atau onslah revervolging. Saya selalu mengajarkan bahwa pada asasnya, pada prinsipnya, kalau tulisannya beda, ucapannya beda, tentunya membawa konsekuensi pengertian maupun makna yang tidak sama. Nah, apa perbedaan atau tidak samanya tuntutan hak dengan dalam perkara perdata dan tuntutan dalam perkara pidana? Yang tadi saya katakan ada 3 kemungkinan, tuntutan pidana, tuntutan bebas, dan tuntutan lepas. Yang membedakan adalah kalau di dalam perkara pidana, kenapa orang dituntut 3 kemungkinan? Dasarnya adalah ada atau tidak adanya kesalahan seseorang yang didudukkan sebagai terdakwa di persidangan perkara pidana. Sekali lagi, kalau di dalam perkara pidana yang menjadi dasar adanya 3 kemungkinan tadi adalah, tuntutan tadi adalah ada atau tidak adanya kesalahan bagi seseorang yang didudukkan sebagai terdakwa di persidangan perkara pidana. Yang kesalahan itu tentunya berpijak pada perbuatan pidana atau tindak pidana atau delik yang telah dilakukan oleh terdakwa tadi. Sehingga itulah yang menjadi pangkal dasar untuk menuntut dinyatakan salah atau tidak yang dilakukan oleh penuntut umum atau jaksa penuntut umum. Oleh karena itu, pihak di dalam perkara pidana berkaitan dengan tuntutan tadi adalah terdakwa dan penuntut umum. Bicara tentang ada atau tidak adanya kesalahan. Tetapi berbeda dengan perkara perdata. Dalam perkara pidata, tuntutan hak itu tidak bicara tentang salah atau tidaknya perbuatan pihak yang berperkara itu. Tetapi dasar pijakannya tuntutan hak di dalam perkara pidana adalah ada atau tidaknya hak seseorang, hak kelompok orang, hak korporasi, atau hak
subjek hukum tertentu untuk menuntut dan mempertahankan haknya. Jadi dasar pijakannya bukan kesalahan, bukan perbuatan, tapi dasar pijakannya adalah tuntutan hak, menuntut hak. Itu yang harus dipahami terlebih dulu. Kalau perkara pidana, karena ada perbuatan pidana, sehingga bicaranya adalah salah atau tidak, terbukti enggak dia melakukan perbuatan itu. Sehingga ada 3 kemungkinan tuntutan yang diajukan oleh JPU. Tuntutan pidana, kalau berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa itu benar-benar terbukti sebagai perbuatan pidana, sehingga salah dan namanya harus dituntut untuk dipidana. Yang kedua, terbukti melakukan perbuatan itu, tapi bukan merupakan perbuatan pidana, termasuk hubungan perdata, sehingga harus dilepaskan. Tuntutan lepas dari segala tuntutan hukum pidana, harus lepas dari segala tuntutan hukum konsulat. Yang ketiga, perbuatan yang didakwakan tidak terbukti, sehingga harus dibebaskan. Nah, sekarang kita fokus pada tuntutan hak. Jadi sekali lagi ya, saudara harus bisa memilah ya. Memilah ada tuntutan hak, ada tuntutan pidana, tuntutan bebas dan lepas. Saya tidak ingin nanti mendengar bahwa di dalam perkara perdata ada istilah kesalahan. Tidak ada. Jangan sampai ketika ujian menulis dengan tersangka atau terdakwa. Hindar itu. Berarti tidak paham dari awal. Nah, oleh karena yang menjadi dasar, menjadi pilar di dalam perkara perdata adalah ada tidaknya hak subjek hukum tertentu, maka kita harus terlebih dahulu tahu apa sebenarnya yang dimaksud dengan hak. Kalau dalam perkara pidana, kita harus paham apa itu perbuatan pidana, apa unsur-unsurnya, sehingga bisa dikatakan pencurian, penipuan, penggelapan, dan sebagainya. Kalau tuntutan kan komplain, menuntut. Nah, kalau hak, dari beberapa pendapat pakar, kita bisa buat suatu batasan atau pengertian yang sederhana. Hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Kepentingannya siapa yang dilindungi oleh hukum? Ya kepentingan subjek hukum tertentu. Sehingga bisa juga akan kepentingan subjek. Kalau kita bicara subjek hukum dalam konteks perkara perdata, kalian tahu ketika membuat mata kuliah hukum perdata kemarin, tentu ada 3 subjek hukum dalam arti manusia pribadi, orang perseorangan, saya, saudara, dan sebagainya, ABCD, dan sebagainya. Tapi juga yang kedua subjek hukum dalam arti person, badan hukum. Dan subjek hukum dalam arti yang ketiga korporasi. Itu kalau bicara tentang subjek hukum. Masing-masing subjek hukum itu mempunyai hak atau tidak dipenuhi, maka dia secara hukum berhak menuntut untuk dipenuhi bagi mereka yang berkewajiban untuk memenuhi hak seseorang, hak subjek hukum tadi. Nah, hak tentunya erat kaitannya atau gandeng
dengan kewajiban. Bicara hak, tentu bicara kewajiban. Jangan menuntut hak sebelum kewajibannya dipenuhi. Jangan merasa haknya dilanggar oleh subjek hukum tertentu sepanjang kewajibannya belum dipenuhi. Contoh, di dalam hubungan hukum, jual beli, itu ada subjek hukum penjual, ada subjek hukum pembeli. Penjual berhak atas pembayaran sejumlah uang tertentu dengan hukum jual beli tersebut. Penjual berhak menuntut pembeli apabila penjual sudah menyerahkan barang, baik sebagian atau seluruhnya sesuai dengan kesepakatan. Demikian juga pembeli berhak menuntut barang sepanjang dia sudah membayar sebagian atau seluruhnya dari yang disepakati. Namun, dalam hal-hal tertentu, subjek hukum tertentu bisa menuntut hak tanpa harus terlebih dahulu memenuhi kewajiban. Dengan kata lain, subjek hukum bisa menuntut hak tanpa harus memenuhi kewajiban. Nah, dari hak dan kewajiban tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa subjek hukum tertentu itu mempunyai kecakapan berhak, mempunyai hak, dan mempunyai kecakapan bertindak. Hanya kecakapan bertindak adalah tindakan untuk menuntut hak yang dilanggar tadi. Tentunya kalian tidak boleh lupa apa itu kecakapan berhak, apa itu kecakapan bertindak. Kapan timbulnya hak, hingga orang bercakap punya hak, dan kapan orang itu bisa bertindak untuk memenuhi haknya. Nah, tadi saya katakan bahwa subjek hukum tertentu bisa menuntut haknya tanpa harus terlebih dahulu memenuhi kewajiban. Kalau tadi saya contohkan, pembeli tidak berhak menuntut haknya sebelum dia membayar harganya, dan sebaliknya pada penjual. Tetapi ada, tadi saya katakan dalam hal tertentu, subjek hukum tertentu bisa menuntut hak tanpa harus terlebih dahulu memenuhi kewajiban. Apa itu? Dalam hal tertentu yang bagaimana? Tentang apa? Barangkali kalian masih ingat di dalam lapangan hukum perdata, khususnya di hukum keluarga, namanya hukum keluarga. Jadi hukum yang berlaku di lingkungan keluarga. Kita bicara keluarga, berarti di situ ada bapak, ada ibu. Kapan dikatakan ibu bapak? Karena dia terikat dengan tali perkawinan yang sah. Sebagai suami, sebagai istri. Bukan kawin siri. Dari sisi hukum positif ya. Nah, dalam hukum keluarga di situ ada perkawinan, ada bapak, ada ibu. Tentunya dalam keadaan yang wajar lazim timbullah anak. Nah, seorang anak berhak atas hak-hak hidup, hak untuk hidup,
hak untuk disekolahkan, terakhir sampai dengan hak untuk dinikahkan. Dan itu merupakan kewajiban kedua orang tuanya, terutama bapak. Karena bapak sebagai suami adalah sebagai kepala rumah tangga, bertanggung jawab atas istri dan anak-anaknya. Nah, pertanyaannya adalah tadi saya katakan ada hak yang bisa dituntut tanpa terdahulu yang punya hak tadi memenuhi kewajiban dalam sebuah keluarga atau hukum keluarga. Itu namanya adalah hak alimentasi. Sekali lagi, hak alimentasi. Mudah-mudahan kalian sudah mendengar pada waktu paham, pada waktu menempuh mata kuliah hukum perdata. Apa itu hak alimentasi? Hak yang dimiliki oleh seorang atau lebih anak terhadap kedua orang tuanya, terutama bapak. Yang tadi saya katakan hak untuk hidup dan sebagainya. Nah, tadi saya katakan bahwa kapan timbulnya hak itu dan kapan pula berakhirnya hak anak dalam hal ini. Nah, kalau kita bicara tentang hukum keluarga, hak anak timbul atau terjadi sejak dia lahir atau bahkan sejak di dalam kandungan ibunya. Tolong direnung. Jadi anak ketika masih dalam kandungan itu sudah mempunyai hak keperdataan, hak alimentasi. Sepanjang nanti lahirnya hidup itu juga punya hak waris. Kalau semisal begitu lahir salah satu atau dua orang tuanya meninggal dan meninggalkan harta peninggalan atau harta warisan. Ketika masih dalam kandungan, dia punya hak alimentasi yang dilindungi oleh hukum. Kan kepentingan yang dilindungi hukum kan? Apa itu? Ya agar hidup ibunya harus makan. Agar janin yang ada di kandungan tidak kelaparan. Harus diperiksakan ke ahlinya. Kita buktikan kalau dia belum hukum. Kalau dia belum saatnya lahir, dipaksa lahir, itu namanya adalah aborsi. Pengguguran kandungan. Dari aspek hukum pidana, ibunya yang menggugurkan dan pihak-pihak yang lain yang terkait itu bisa dituntut secara pidana tadi itu. Nah, itu sudah punya hak untuk hidup di dalam kandungan. Nah, kemudian setelah lahir, anak tadi hidup. Kalau mati nggak bisa dibahas. Nggak salam, tidak. Anak mati nggak salam. Soalnya matinya dibunuh tadi lain. Nah, ketika anak tadi lahir, tahapannya adalah balita di bawah 5 tahun. Dia berhak untuk hidup. Melalui ibunya harus memberi ASI. Harus ibu. Atau yang lain dengan cara lain kalau belum keluar. Nah, memandikan dan sebagainya. Nah, sampai kapan kita bicara hak alimentasi? Sampai anak tadi dewasa. Umur berapa? Nah, itu. Di dalam tataran hukum perdata, BW, hukum adat, kemudian yang perkawinan, dan sebagainya beda, angka. Nah, yang ingin saya katakan adalah bahwa tadi saya katakan sekali lagi,
subjek hukum tertentu anak bisa menuntut hak tanpa harus ada kewajiban. Pilihannya jual beli. Sampai anak tadi dewasa, 20 tahun dalam konteks ini, termasuk kalian insya Allah. Kalian belum ada yang ber-21 ke atas kan? Itu punya alimentasi. Hak alimentasi. Terbukti dan bisa dibuktikan kalian masih minta duit. Dan kewajiban orang tua, bapak khususnya. Untuk makan, untuk beli pakaian, untuk kuliah, dan sebagainya. Nah, andai kata hak alimentasi tadi itu dengan sengaja atau dilalaikan oleh kedua orang tua, khususnya bapak, tidak dipenuhi, maka kalian bisa anak tadi bisa menuntut pengadilan untuk dipenuhi sepanjang sampai dengan batas usia dewasa tadi. Kalian kan tidak ada kewajiban untuk menuntut haknya, harus toh di rumah bekerja itu adalah membantu. Tapi tidak arti kewajiban sepertinya penjual berkewajiban menyerahkan barang, pembeli berkewajiban bayar harga, tidak begitu. Nah, itu menuntut hak bagi subjek hukum tertentu, dalam hal ini adalah anak, terhadap kedua orang tuanya, khususnya bapaknya. Apa mungkin terjadi? Kalau kita bicara kemungkinan, mungkin saja terjadi. Ada lagunya Bang Roy, ini permata istri dan anak, mengajukan tuntutan ke pengadilan, menuntut hak-haknya. Nah, sehingga ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika seorang suami istri, salah satu, entah suami, entah istrinya, mengajukan gugatan perceraian di pengadilan. Nah, dalam hal itu, melalui penggugatnya, misalnya mengajukan adalah ibu, bisa menuntut hak anak-anaknya, di samping menuntut hak seorang istri yang akan dicerai oleh suami, berupa nafkah matliyah, nafkah iddah, nafkah kiswah, dan anak adalah hadlullah. Hak anak sampai dengan dewasa sepanjang ketika perceraian berlangsung anaknya masih belum dewasa. Nah, itu sebagai bukti dan contoh bahwa menuntut hak itu tidak harus terlebih dahulu didahului dengan kewajiban. Itu khusus dalam hal tuntutan atau hak alimentasi. Nah, dari batasan bahwa hak itu kepentingan hukum yang dilindungi hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan subjek hukum tertentu yang diharapkan dapat dipenuhi. Jadi namanya orang menuntut itu bisa dipenuhi, juga bisa tidak. Nah, dalam contoh tadi, dalam gugatan perceraian, penggugat ibunya, di samping menuntut haknya sebagai seorang istri yang akan diceraikan oleh suaminya, juga menuntut hak anak-anaknya. Nah, tuntutan tadi juga bisa dipenuhi, juga bisa tidak. Bisa dikabulkan, juga bisa tidak. Tergantung dari dasar dan alasan-alasan untuknya itu. Nah, oleh karena itu, secara sederhana bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tuntutan hak adalah tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum tertentu tadi, yang terdiri dari non-talak person, dan korporasi, untuk mendapatkan perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah tindak
main hakim sendiri atau equity. Yang sebenarnya tuntutan hak tadi itu bisa diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. Artinya tidak harus melalui pengadilan. Kembali ke contoh tadi, dalam perkara perceraian, hak-hak yang dituntut istri dan hak-hak anak yang dituntut melalui istri sebagai penggugat itu bisa saja tidak harus melalui pengadilan. Tetapi tentang perceraiannya mutlak harus melalui pengadilan yang berkompeten. Apakah pengadilan agama kalau muslim ataupun melalui pengadilan negeri kalau non-muslim. Sehingga konkretnya dalam praktek peradilan, ketika terjadi gugatan perceraian, ada beberapa tuntutan hak penggugat itu bisa saja walaupun gugatan sudah masuk diselesaikan secara musyawarah di luar pengadilan. Kalau terjadi kesepakatan, dibuatlah akte perdamaian. Hak istri yang dituntut dalam gugatan sudah dibayar di luar pengadilan oleh suami. Hak-hak anaknya yang masih belum dewasa yang dituntut oleh gugatan berarti sudah dibayar. Ya, dibuat akte perdamaian, mereka memutus adanya perceraian. Tapi kalau jalan musyawarah, mufakat atau kekeluargaan tidak tercapai, apa boleh buat? Terpaksa diputus oleh hakim dan pengadilan bersama dengan perceraiannya. Nah, tuntutan hak itu dibedakan ada dua macam, permohonan dan gugatan. Yang ini nyambung dengan penjelasan saya ketika sebelum TS dan sekaligus menjalankan tiga jenis perkara di dalam perkara perdata, deklaratur, kondenatur, dan konstitutif. Nah, dua macam tuntutan hak di dalam konteks perkara perdata hanya dua, permohonan dan gugatan. Salah satu perbedaan yang prinsip dan mendasar antara permohonan dan gugatan adalah tentang ada dan tidak adanya sengketa. Permohonan tidak ada sengketa karena hanya satu pihak dalam rangka menuntut atau terpenuhi hak seseorang. Sedangkan gugatan ada sengketa, yang berarti minimal harus ada dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Permohonan tidak ada sengketa, ingin menuntut juga hak-haknya, misalnya WNA berhak menjadi WNI, naturalisasi, menuntut melalui pengadilan. Asalkan kewajiban-kewajiban atau syarat-syarat maksud saya yang diperlukan untuk menjadi WNI dipenuhi. Seseorang berhak untuk membetulkan namanya yang keliru melalui permohonan dan akan ditetapkan oleh hakim. Seseorang berhak mengangkat anak orang lain kalau dia tidak memiliki keturunan atau anak melalui adopsi dan lain sebagainya. Tetapi tidak di dalam tuntutan hak yang mengandung sengketa yang diajukan dalam bentuk gugatan. Nah, sekarang
kita fokus bicara tentang surat gugatan yang berangkat dari tuntutan hak yang mengandung sengketa. Surat gugatan itu sejajar dengan surat dakwaan. Saya selalu mengaitkan ketika menjelaskan materi-materi sepanjang ada sangkut pautnya atau ada kemiripan dengan hukum acara pidana, selalu saya kaitkan, saya sandingkan dengan maksud atau harapan saya kalian bisa membedakan betul mana itu perkara perdata, mana itu perkara pidana. Walaupun dalam praktek nanti ada kasus perkara pidana yang di dalamnya juga ada perkara perdata. Artinya kasus perdata atau perkara perdata digabungkan dan diperiksa bersama-sama perkara pidana itu. Nah, tadi saya katakan bahwa surat gugatan itu sejajar dengan surat dakwaan. Di mana letak kesejajarannya? Sekali lagi, di mana letak kesejajarannya? Letaknya adalah baik surat gugatan maupun surat dakwaan itu merupakan dasar bagi hakim atau bagi pengadilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Dalam perkara perdata, dasarnya adalah surat gugatan. Dalam perkara pidana, dasarnya adalah surat dakwaan. Nah, karena baik surat gugatan maupun surat dakwaan itu sebagai dasar untuk memeriksa, maka surat gugatan atau surat dakwaan tidak boleh cacat. Ya, tidak boleh cacat hukum. Harus sempurna. Harus sah menurut hukum. Harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang atau yang ditentukan oleh ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Pertanyaannya adalah, apakah surat gugatan dan surat dakwaan itu ada ketentuan yang mengharuskan adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penggugat atau oleh penuntut umum untuk membuat atau menyusun surat gugatan maupun menyusun surat dakwaan. Kalau surat dakwaan yang menyusun, nanti yang menuntut itu adalah penuntut umum. Makanya dikatakan jaksa penuntut umum. Oleh karena yang membuat dan menuntut nanti adalah penuntut umum. R atau RPG itu tidak ada ketentuan dalam membuat atau menyusun surat dakwaan itu harus memenuhi syarat formil dan material seperti surat dakwaan, nggak ada. Dengan kata lain, tidak ada syarat-syarat yang ditentukan oleh HIR maupun RPG yang harus dipenuhi untuk menyusun surat gugatan. Terus bagaimana untuk mengatakan bahwa surat gugatan itu juga bisa atau mungkin cacat hukum? Tidak sempurna. Sama seperti halnya surat dakwaan yang tadi saya katakan cacat formil dan cacat material. Sehingga batal dihukum.
atau cacat hukum. Untuk mengetahui, mengukur surat gugatan itu cacat atau tidak, sempurna atau tidak, RV, ya, referendum, itu hanya mengatur bahwa ketika seorang penggugat atau kuasanya, baik kuasa eksidentil atau kuasa hukum, menyusun surat gugatan, maka di dalam surat gugatan itu harus berisikan 3 poin, 3 hal, 3 komponen. Apa itu? 3 hal, 3 poin, 3 komponen. Yang pertama adalah identitas para pihak. Yang kedua, posita atau fundamentum petendi, atau kalau kita terjemahkan secara singkat adalah dalil gugatan. Dan yang ketiga adalah petitum atau tuntutan. Petitum atau tuntutan. Identitas para pihak, kemudian posita atau fundamentum petendi. Yang ketiga adalah tuntutan atau petitum. Satu persatu saya jelaskan. Yang pertama tadi adalah berisikan tentang identitas para pihak. Kalau kita bicara identitas para pihak, berarti terkait dengan siapa pihak-pihak di dalam perkara perdata. Siapa saja pihak-pihak yang harus diuraikan. Kalau dalam perkara pidana, dalam surat gugatan, dalam surat dakwaan, pihak-pihaknya adalah terdakwa dan penuntut umum. Terdakwa diuraikan sebagai pelaku perbuatan pidana, penuntut umum atau JPU dalam praktek adalah sebagai pihak yang menuntut, yang include di situ mewakili pihak korban. Tetapi di dalam perkara perdata, yang harus diuraikan di dalam identitas adalah subjek gugatan atau pihak-pihak di dalam perkara perdata atau pihak yang harus disebut dan diuraikan di dalam gugatan. Nah, itu sudah saya awali ketika saya menjelaskan tentang 3 jenis perkara, deklaratur, kondemnatur, dan konstitutif. Yang setidaknya di dalam gugatan, di dalam perkara perdata, itu minimal terdiri dari 2 pihak, yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat. Itu minimal. Ada kalanya juga secara kasuistis, dalam kasus-kasus tertentu, ada turut tergugat dan juga ada pihak ketiga yang berkepentingan. Nah, baik pihak penggugat maupun tergugat maupun turut tergugat itu bisa meliputi
orang perseorangan, naterlek person, Tuto, Noyo, Bejo, orang pribadi, bisa sebagai reh person, badan hukum, ataupun sebagai korporasi, yang itu didudukkan, diuraikan di dalam surat gugatan. Baik dalam kapasitas sebagai penggugat, tergugat, atau turut tergugat, identitasnya adalah harus diuraikan secara jelas dan lengkap. Sebagai penggugat, misalnya, namanya identitas mulai dari nama, usia, kemudian agama. Itu kalau penting, itu kalau mengajukan gugatan di pengadilan agama itu penting. Pernah ada kasus gara-gara tidak mencantumkan dalam identitas penggugat ataupun tergugat, tidak mencantumkan agama. Sama pengadilan agama diputus gugatannya adalah cacat. Hanya gara-gara tidak mencantumkan agama. Begitu pentingnya. Sekarang logika hukumnya, kenapa hanya gara-gara agama tidak dicantumkan, pengadilan atau hakim agama memutuskan gugatan cacat? Kelihatan sepele, dan ini sangat memalukan. Kalau yang menyusun gugatan apa-apa enggak. Di mana arti pentingnya, relevansi yuridisnya di mana? Hanya gara-gara agama tidak dicantumkan dalam surat gugatan, kalau hakimnya saklek, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak kafir, karena tidak menjelaskan agama. Relevansi yuridisnya adalah, atau logika hukumnya adalah terkait dengan kompetensi pengadilan, terutama kompetensi atau wewenang mutlak atau kompetensi absolut dari sebuah lembaga peradilan. Mudah-mudahan Pak Arsul sudah menjelaskan. Nah, ada kompetensi absolut pengadilan agama, kompetensi absolut pengadilan peradilan umum negeri, ada kompetensi absolut PT UN, dan kompetensi absolut peradilan militer. Karena kalau itu dibiarkan diteruskan, ternyata tidak dicantumkannya agama tadi bisa dibuktikan bahwa mereka non-muslim. Mereka non-muslim mengajukan gugatan perceraian di pengadilan agama. Kan fatal. Fatal itu. Kenapa? Karena pengadilan agama hanya memeriksa, mengadili, memutus perkara-perkara bagi mereka yang beragama Islam. Itulah karena merasa sederhana sepele tidak ditulis berakibat fatal. Nah, saya selalu mengibaratkan buah tutup pensil. Ingat ya, tutup pensil itu letaknya di bawah, paling murah. Itu tidak ada di jalan tol, kebentur, banyak kurang tekanannya. Karena kebentur, udaranya ban keluar, tidak ada yang menahan, karena tutup ini tidak ada, sehingga menjadi berantakan.
Sama dengan tadi, nyusun gugatan hanya gara-gara agama tidak disantumkan berakibat fatal. Diputus gugatan tidak sempurna, dinyatakan tidak dapat terima. Juga misalnya contoh lain, agama nggak ditulis ternyata mengajukan gugatan waris di pengadilan agama. Padahal bisa dibuktikan ternyata dia beragama bukan Islam, non-Muslim. Sekali lagi, padahal PA hanya mempunyai kompetensi absolut, wewenang mutlak memeriksa perkara perkawinan, perceraian, waris, wakaf, zirkah, dan sebagainya yang bagi pihak yang beragama Islam. Nah itu tadi. Nah, saya pernah melakukan seperti itu. Saya tahu kasus seperti itu. Saya eksepsi seperti itu. Hanya dikabulkan oleh pengadilan, gugatan dinyatakan tidak sempurna. Hanya sekali lagi gara-gara lupa atau sengaja bahkan atau tidak tahu mencantumkan sisi agama identitas. Nah, kemudian juga alamat. Begitu pentingnya kalau alamatnya tidak jelas di dalam identitas tadi. Nama sudah oke, nah usia sudah oke, dan sebagainya. Alamatnya tidak jelas. Bagaimana nanti akan bisa disidangkan kalau gugatan itu tidak sampai pada alamatnya tergugat? Nah, pernah juga Pengadilan Agama Jember menangani perkara memutus gugatan akhirnya dinyatakan tidak sempurna karena alamatnya tidak jelas. Karena surat panggilan disampaikan beberapa kali tidak sampai pada alamat itu. Itu hal remeh. Jadi dalam praktek itu kadang-kadang hal yang sepele menjadi remeh, yang remeh menjadi yang luar biasa. Dan ironis sekali kalau itu yang melakukan adalah pengacara. Malu sekali seperti itu. Kemudian identitas yang itu baik penggugat maupun tergugat. Tentang identitas yang menyangkut poin tentang usia. Baik itu penggugat maupun tergugat. Jadi ketika seseorang tuh subjek hukum itu menggugat, maka dia harus dewasa. Termasuk juga tergugat atau turut tergugat harus dewasa, tidak di bawah umur. Tidak di bawah umur. Nah ini kita boleh ngomong di bawah umur ya, minder yaro. Tapi jangan ngomong di bawah umur di dalam perkara pidana. Tidak ada di sana. Kenapa begitu? Karena dalam perkara pidana itu sejak Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang peradilan pidana anak itu ada dua terdakwa dewasa dan terdakwa anak. Oleh karena itu jangan menggunakan istilah di bawah umur untuk perkara-perkara pidana. Nah, sehingga jangan sampai nanti gugatan itu dieksepsi, dipersoalkan lawan karena cacat gara-gara penggugatnya tidak mempunyai kecakapan bertindak. Tidak mempunyai kapasitas, tidak mempunyai legal standing istilahnya dalam praktek. Kalau kita ejak itu legal ketika hukum, stand berdiri. Tadi tidak bisa berdiri, tidak mempunyai kapasitas, tidak mampu untuk bertindak sebagai pihak di dalam perkara. Karena masih di bawah umur. Baik penggugat maupun tergugat. Terus bagaimana solusinya? Kalau misalnya, contoh konkretnya misalnya, dalam perkara waris misalnya, ada gugatan waris, nah harta warisan itu hanya dikuasai oleh salah satu ahli waris.
Misalnya anaknya 5. Enggak bisa nulis saya kalau dari anaknya 5, tapi semua harta warisan tadi dikuasai oleh satu orang saja. Ini sering terjadi di praktek. Kenapa hanya dikuasai satu orang? Karena hanya mentang-mentang sertifikat itu atas nama orang itu. Merasa karena SHM milik dia. Padahal sebenarnya itu sejarahnya dulu yang membeli adalah orang tuanya. Dan dinamakan anak nomor 1, biasanya begitu. Padahal pada waktu beli dan disertifikatkan itu dia masih di bawah umur anak itu. Tapi karena manusia selalu berubah pikir, minimal dapat berubah pikirannya, kira seperti setan dan kutip, sehingga lupa sama saudara. Nah, akhirnya secara musyawarah kekeluargaan mentok. 5 orang harus dibagi 5, ternyata hanya dikuasai 1 orang. Sehingga yang 4 adalah komplain menuntut. Nah, salah satu dari adik-adiknya tadi masih di bawah umur. Atau bahkan bisa jadi masih balita. Ya, singkatnya di bawah umur ya, entah balita, 5 tahun atau 16 belum dewasa. Nah, itu tidak bisa yang di bawah umur tadi itu berduduk sebagai pembuka 1B, 2C, 3D, 4E, nggak boleh. Karena dia istilahnya belum cakap bertindak. Dia berhak, mempunyai kecakapan berhak, mempunyai hak atas warisan, tapi dia belum bisa bertindak menuntut sendiri sebagai salah satu ahli waris. Ini jangan sampai terjadi, walaupun sekalipun itu didudukan sebagai tergugat. Sama. Terus bagaimana solusinya? Solusinya adalah adiknya yang terakhir tadi, yang bungsu, yang masih di bawah umur, harus diwakili oleh salah satu dari saudaranya yang masih sudah dewasa. Atau diwakili oleh ibunya, misalnya jandanya masih hidup. Sehingga penggugat nomor 4 adalah siapa yang mewakili bertindak untuk dan atas nama yang masih di bawah umur tadi itu. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Logikanya, contohnya, kalau dia masih TK, bisa tanda tangan di situ dalam surat gugatan. Kan tidak mungkin. Nah, itu pernah seperti itu. Pak Yana sering seperti itu. Ya mungkin berangkat dari ketidaktahuan atau ketidakpahaman mereka. Didudukan sebagai pihak tergugat, ternyata masih di bawah umur. Itu akhirnya salah, sepele tapi fatal. Ketika mengidentifikasi pihak tergugat, salah. Itu kalau dalam perkara pidana belum memiliki kemampuan bertanggung jawab. Dalam perkara perdata tidak cakap bertindak, sehingga harus diwakili. Pertanyaannya adalah, loh Pak, bagaimana? Kalau para penggugat 4 orang tadi bermaksud memberikan kuasa kepada pengacara, boleh. Tapi yang memberikan kuasa terhadap adiknya yang masih di bawah umur bukan dia. Namanya dicantumkan di situ, tapi diwakili oleh salah satu dari saudaranya. Tadi saya katakan bertindak untuk diri dan selaku wakil dari siapa namanya adik yang masih di bawah tadi. Nah, oleh karena itulah dulu waktu kurikulum lama syarat untuk bisa menempuh hukum acara itu harus lulus hukum materialnya. Kalau acara perdata, terus hukum perdatanya. Sehingga saya tadi mestinya tidak harus menjelaskan apa itu kecakapan berhak, apa itu kecakapan bertindak, kalian paham. Cuma saya nggak yakin kalian paham itu. Karena hukum acara, hukum praktek, hukum proses, jangan sampai nanti memalukan. Baru membuat gugatan, baru menuliskan pihak sudah salah. Itu pentingnya.
Itu juga sama ketika seorang penuntut umum membuat surat dakwaan, identitas harus sempurna. Apakah dia dewasa ataukah masih anak? Kalau dewasa, jangan dimasukkan pengadilan anak atau sebaliknya. Nggak mungkin kalau itu. Tapi kalau masih anak, jangan dimasukkan ke pengadilan orang dewasa. Fatal. Itu yang menyangkut tentang identitas para pihak, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat. Nah, khusus tentang identitas para pihak yang menyangkut tergugat, di samping identitasnya itu harus sempurna, harus tidak salah, terutama menyangkut nama dan umur. Maka ketika seseorang mendudukkan sebagai penggugat dan sebagai tergugat, itu harus ada kepentingan hukum yang melanggar atau yang dilanggar. Harus ada hubungan hukum. Contohnya misalnya, kalau perkara jual beli, pihaknya pasti penjual dan pembeli. Pada prinsipnya itu, penggugat dan tergugat itu. Nah, kalau ada penjamin afalis, ya itu ditarik juga sebagai pihak yang harus bertanggung jawab di dalam perkara itu. Kalau masalah warisan, ternyata sebagian sudah dijual kepada orang lain, maka orang lain yang membeli itu sepanjang dalilnya nanti bisa dibuktikan belum dibagi waris, maka pihak ketiga tadi juga harus didudukkan sebagai pihak di situ. Sebagai tergugat juga. Karena nanti harus dihukum menyerahkan yang sudah dijual tadi kepada penggugat untuk dibagi dulu. Nah, intinya apa? Terkait dengan identitas penggugat tergugat tadi dalam kaitan dengan jumlah pihak, maka jangan sampai nanti di persidangan gugatannya dieksepsi, pihaknya kurang, tidak lengkap. Atau bahkan bisa jadi salah. Artinya orang yang tidak mempunyai kepentingan, dia tidak mempunyai kapasitas, tidak berhak menggugat, jadi tidak punya legal standing. Atau di pihak lawan, di pihak tergugat, dia nggak ada hubungan hukum dengan penggugat. Nggak ada. Sehingga gugatan salah alamat. Nah, pihak yang digugat salah. Error in subjecto. Salah alamat. Nah, di sini kalian lihat di dalam share screen itu ada objek gugatan. Sekali saya gandengkan itu. Kalau subjek gugatan, pihak-pihaknya sudah yakin, betul, nggak cacat, baik penggugat tergugat, maka objek gugatannya itu juga tidak boleh cacat. Ya. Hampir habis ini ya. Jadi gugatan itu nggak boleh cacat, objeknya itu harus sempurna. Khususnya objek sengketa dalam perkara perdata yang menyangkut benda tetap. Sawah, pekarangan, sebagainya. Ya. Baik menyangkut letak, batas, dan siapa yang menguasai. Nah, untuk mengetahui dan membuktikan itu benar tidak, sempurna tidak tentang objek, serangkaian tahapan pembuktian, mudah-mudahan Pak sudah sampai sana. Hakim akan meninjau objek sengketa. Datang ke lokasi. Itu untuk ngecek gugatannya sempurna enggak nanti tentang objek. Dicek di sana lokasi. Oh betul, letaknya ternyata sesuai dengan dalil gugatan penggugat ada di desa X, kecamatan Y, kabupaten Z. Oke, letaknya betul. Ada berapa tepat?
batas-batasnya. Letaknya betul, batasnya salah. Berakibat fatal. Gugatan juga tidak sempurna atau cacat. Contoh misalnya, di dalam surat gugatan didalilkan sebelah utara jalan. Nah, tapi ternyata sebelah utara, mohon maaf misalnya, sebelah utara misalnya tanahnya X. Padahal seharusnya batas sebelah utara itu jalan batasnya. Berarti penggugat nggak paham ada jalan sebelum tanah X. Nah, kalau ditulis sebelah utara tanahnya X, padahal juga ada jalan, salah. Kenapa? Karena kalau dikabulkan, jalan akan dieksekusi. Kepentingan umum dilanggar di situ. Salah betul. Letaknya betul, batasnya salah. Letaknya betul, batasnya betul misalnya. Dicek lagi sama pengadilan, sama hakim. Pihaknya apakah sesuai di dalam surat gugatan? Ada 4 tergugat, apa hubungan tergugat dengan objek itu? Apakah menguasai? Atau masih ada pihak lain yang sedang menguasai tapi justru tidak digugat? Nah, ternyata setelah hakim meninjau lokasi, objek sengketa namanya pemeriksaan setempat, pelaksanaan gresik, ternyata diketahui di atas objek sengketa itu ada bangunan rumah yang ditempati oleh orang yang itu tidak digugat. Nah, itu juga berakibat gugatan tidak sempurna cacat. Karena apa? Kekurangan pihak. Subjek hukumnya, pihak tergugatnya kurang. Loh, apa pentingnya? Karena kalau dipaksakan dikabulkan, dia akan mengajukan gugatan perlawanan. Loh, saya nggak pernah digugat kok sekarang suruh keluar dari objek sengketa. Nah, itulah makanya ketika menyangkut di dalam membuat surat gugatan yang menyangkut subjek dan objek harus sempurna. Kualitas, jumlahnya, kuantitas itu tidak boleh salah. Ya kan seneng nih. Timbangannya mau makan tuh di kasus penggugat. Kalau itu dilakukan oleh seorang kuasa hukum, masih ibu dek kas biyen yang ini. Dan malunya. Dan bagi prinsipal, bagi pihak yang berkepentingan langsung akan menderita kerugian yang luar biasa. Sudah kehilangan biaya matematika, dan lain sebagainya. Itu penjelasan yang pertama tadi tentang identitas para pihak yang menyangkut subjek yang berperkara atau pihak-pihak yang berperkara, terkait pula sekalian saya jelaskan tentang objek gugatan. Oke, sampai di sini dulu. Sebelum saya akhiri, barangkali ada yang ditanyakan, saya persilahkan. Atau bisa bertanya seperti biasa melalui WhatsApp. Ya. Silakan. Baik, kalau tidak ada, saya akhiri, lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Oh ya, saya lupa, saya menyampaikan, tadi saya pada kelas A menyampaikan keinginan saya sebenarnya walaupun kuliah secara luring itu hanya diperuntukkan untuk angkatan 20, itu pun hanya 7 kali pertemuan. Tetapi barangkali ya, kalian sepakat dengan satu kelompok, lalu kelas itu disampaikan secara luring, saya tidak keberatan. Yang penting kita taat pada prokes, kemudian sadar bisa menjaga diri kita masing-masing, insya Allah tidak apa-apa. Karena saya merasa dan merasakan bahwa saya tidak yakin sepenuhnya penyampaian materi seperti ini
Mudah-mudahan salah saya. Bisa diserat sebagaimana penyampaian secara lurik. Yang pasti saya tidak tahu apakah kalian juga ikut benar atau enggak, karena wajahnya juga begini ditutup. Walau alam itu kalian sendiri yang akan memikirkan tentang begini. Yang penting saya sudah berniatan untuk menyampaikan secara maksimal sesuai dengan kemampuan saya. Silakan itu dimusyawarahkan. Kalau tetap secara daring ya memang akhirnya begitu, tidak apa-apa. Tapi saya berniat sendiri, sepanjang kalian sepakat dan memang memandang perlu, saya pada prinsipnya tidak keberatan kalau ya sekali atau 2 kali atau gimana langsung untuk menyampaikan secara lurik. Tentunya tentu akan keberatan mungkin bagi mereka yang berada di luar wilayah atau luar kota Jember. Tapi karena kemajuan IT teknologi kan bisa aja ketika luring, saya nggak paham terus terang saya, itu ada yang mampu barangkali dibuat bagaimana YouTube atau apa sehingga bisa di waktu luring bisa dinikmati juga oleh teman-teman kalian yang berada di luar Jember. Tapi semua terserah saya kembalikan kepada kalian. Saya hanya orang yang tidak ingin memaksa kalau suatu dengan ya paksaan nggak saya lakukan. Itu aja. Kalau memang nggak ada pertanyaan, terima kasih. Insyaallah saya lanjutkan pada perkembangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.